Ada lagi pertanyaan? Ada chat nih, siapa yang chat? Nested class biasanya digunakan untuk apa dan kenapa tidak kita buat 2 kelas kemudian kita extend 2 kelas tersebut? Nested class ya, nested class ini paling sering digunakan untuk suatu interface tertentu. Ya, jika kita buat interface, kalau nggak salah ada saya kasih contoh di sini. Nested class ini ada beberapa jenis memang, ada yang secara umum ada 2, ada non-static dan ada yang static. Yang non-static ini umumnya itu disebut sebagai inner class, namun ada beda-bedanya lagi, ada yang member inner class, nah ini adalah inner class yang asli, ada yang anonymous, anonymous itu berarti kelasnya itu nggak kita kasih nama. Kemudian ada yang method lokal inner class, maknanya inner class-nya itu letaknya di dalam method. Jadi memang umumnya inner class ini digunakan untuk suatu interface, biasanya untuk interface. Kita lihat ada nggak ya contohnya? Ini dia ya. Ini adalah contoh anonymous inner class. Jadi ada anonymous inner class yang merupakan implementasi dari interface. Nah, interface ini saya sudah pernah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa interface ini kan sebetulnya seperti sifat ya, di mana metode-metode yang ada di dalam interface tersebut itu harus diimplementasikan oleh kelas yang menggunakan interface tersebut. Nah, misal di sini ada contoh yang pertama, ada interface A, ya, ada interface A di mana dia memiliki metode do A. Kan metode yang ada di dalam interface kan tidak ada implementasi atau kosong ya. Kemudian ada interface B, extends A, maknanya interface B ini adalah turunan daripada interface A. Ya, jadi interface itu juga bisa ada hierarki inheritance-nya. Kemudian metodenya itu adalah do B. Nah, kemudian kita ingin menggunakan ya interface B. Nah, sewaktu kita gunakan interface B, kita buatlah anonymous inner class. Jadi B sama dengan new B, ya, new B. Kemudian di bagian mana itu inner class-nya? Inilah dia inner class-nya. Ya, ini dia inner class-nya. Jadi kita tidak buat lagi suatu kelas seperti ini. B, jadi di dalam ada kelas yang lain, istilahnya ada kelas B, bukan kelas B, ada kelas C. Nah, kelas C ini implements B. Nah, secara otomatis kalau kelas C ini implements B, maka dia secara otomatis juga merupakan turunan daripada interface A, ya, itu hierarki inheritance. Nah, jika kita buat seperti ini, maka ini adalah suatu kelas yang biasa. Makna kelas yang biasa ya letaknya bukan di dalam kelas yang lain. Nah, sekarang ya, kenapa inner class ini apa kegunaannya? Jadi inner class ini bermakna kelas tersebut hanya digunakan di dalam ini saja, ya. Jadi kelas ini hanya digunakan di sini saja. Jadi kita tidak ingin bahwa kelas tersebut itu digunakan di tempat lain, ya. Jadi inner class-nya hanya kita gunakan di dalam kelas belajar anonymous 2 ini saja, ya. Jadi sehingga apa? Sehingga daripada kita membuat satu kelas tersendiri, ya kita buat saja kelas tersebut sebagai inner class, sebagai bagian daripada kelas yang ingin menggunakan
ingin menggunakan fasilitas interface tersebut. Nah, jadi di sini misalnya B, nah karena B ini memiliki metode B, maka kita harus implementasikan atau kita buat metode B seperti ini. Ini metode B. Nah, kemudian karena B ini merupakan turunan daripada A, maka kita juga harus membuat metode do A. Ya kalau nggak dibuat ya otomatis jadi error biasanya ya, karena kan interface ini bermakna metode tadi kan harus diimplementasikan, harus kita buat versi kita sendiri. Nah, atau misalnya cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini adalah anonymous inner class sebagai bagian dari kelas, jadi bukan untuk interface. Nah, misal contoh, ada kelas A, integer I sama dengan 10, ada metode void lakukan sesuatu, kemudian di dalam sini ya, public class belajar anonymous 1, ada metode main, A besar, A kecil ini nama variabelnya, new A, berarti kita ciptakan satu objek dari kelas A, kemudian kita panggillah, kita buat metodenya, lakukan sesuatu, karena kan di sini ada lakukan sesuatu, jadi di sini kita, apa istilahnya, override ya, kita override metode A, I++, kemudian dicetak nilai I-nya. Nah, kemudian dipanggil A dot lakukan sesuatu. Nah, kalau ini dilakukan, ya, yang tercetak itu adalah I yang minus-minus di atas atau I yang plus-plus di bawah. Mana yang akan dilakukan? A dot lakukan sesuatu. Apa yang akan tercetak? Ada yang ingin menjawab? Ada? Kok sunyi? Yang I min itu ya, Bu? I min. Yang di bawah. Yang di bawah, karena udah dipanggil objeknya. Nah, inilah dia makna daripada inner class, ya. Ini kelas aslinya. Nah, ini kelas aslinya. Kelas A ini adalah yang aslinya, kemudian ada metode lakukan sesuatu. Ya, ada metode lakukan sesuatu. Kemudian, ya, kita buat objek dari kelas A, ya, kita buat objek dari kelas A, tapi di dalamnya kita buat satu inner class, di mana inner class tersebut akan mengoverride, override itu kan berarti menimpa, mengoverride metode lakukan sesuatu yang ada pada kelas A sebelumnya. Ya, sehingga sewaktu kita panggil A kecil, perhatikan di sini variabelnya adalah A kecil, A dot lakukan sesuatu, maka yang dipanggil itu adalah ini nomor 1 atau nomor 2. Ayo, nomor 1 apa nomor 2? Ada yang jawab? Nomor 2, Bu. Nomor 2, Bu. Ya, betul. Nomor 2. Kenapa nomor 2? Karena di sini kita buat inner class. Inner class, ini inner class ya. Inner class, kemudian di dalamnya, di dalam inner class tadi kita timpa, kita override metode lakukan sesuatu. Ya, jadi sehingga sewaktu A titik lakukan sesuatu, yang dipanggil metode yang mana? Metode yang sudah di override. Nah, seperti itu ceritanya, kan? Jadi yang dilakukan di sini adalah yang nomor 2.
Nah, andaikan misalnya ada A, di sini saya beri nama B sama dengan new A. Kemudian B dot lakukan sesuatu. Nah, di sini B dot lakukan sesuatu, dia akan memanggil, dia akan memanggil metode yang nomor 1 atau yang nomor 2? 1, Bu. Cuma satu orang yang jawab, yang lainnya gimana? Nomor 1, Bu. Ya, nomor 1 ya. A, B sama dengan new A. Kemudian B dot lakukan sesuatu. Kenapa yang digunakan ini nomor 1? Karena kita langsung menggunakan kelas A-nya langsung. Ya, kita tidak membuat suatu inner class yang menimpa, yang mengoverride metode lakukan sesuatunya. Sehingga yang dipanggil yang mana? Ya, lakukan sesuatu yang original. Ya, lakukan sesuatu yang kepunyaan si kelas A itu sendiri. Paham apa makna daripada inner class? Jadi inner class ya, selain sebagai subkelasnya ya, turunannya, kita umumnya juga menggunakan dia untuk membuat mengimplement suatu interface. Itu penggunaan yang paling umum memang seperti itu untuk interface.